Jumlah kasus positif corona di Indonesia terus bertambah. Juru bicara untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto, mengatakan total kasus positif corona menjadi 172 orang. Sementara yang meninggal 6 orang, sedang yang sembuh sebanyak 9 orang. Penambahan terbanyak adalah dari Provinsi DKI, kemudian dari Jawa Timur, kemudian dari Jawa Tengah, dan juga dari Provinsi Kepulauan Riau. Secara umum kondisi yang dirawat sudah membaik dan kemudian beberapa pasien yang kemarin sudah kita laporkan di awal, sudah ada 9 orang yang dinyatakan sembuh dan bisa pulang. Ahmad Yuryanto memprediksi akan ada penambahan kasus positif corona ke depan. Prediksi ini didasari pada pelacakan jejak yang terus dilakukan pemerintah bagi orang-orang terpapar positif corona. Kita menyadari bahwa akan terjadi penambahan pasien yang cukup signifikan nantinya. Ini disebabkan karena satu, kontak tracing aktif kita laksanakan. Kemudian yang kedua, edukasi kepada masyarakat semakin gencar dilaksanakan. Sehingga kemudian masyarakat pun sudah mulai menyadari bahwa mereka pun juga harus waspada. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah memperpanjang masa darurat bencana wabah virus corona sampai 29 Mei 2020. Kemudian karena ini skalanya makin besar dan Presiden memerintahkan untuk melakukan percepatan, maka ada perpanjangan status lagi. Status saat ini karena tertentu diperpanjang lagi karena sampai saat ini belum ada daerah-daerah ataupun nasional yang menetapkan status keadaan darurat, sehingga BNPB perlu memperpanjang lagi sampai dari tanggal 29 Februari sampai tanggal 29 Mei 2020. Jadi diperpanjang lagi supaya lebih fleksibel karena kita nunggu daerah-daerah yang mengeluarkan status keadaan darurat. Sementara itu, tim peneliti matematika epidemiologi dari Pusat Permodelan Matematika dan Simulasi ITB memperkirakan penyebaran virus corona di Indonesia diprediksi akan berlanjut hingga April mendatang. Jumlah kasus corona di Indonesia diperkirakan dapat mencapai lebih dari 8.000. Dari simulasi itu, mereka memperkirakan puncak epidemi corona di Indonesia akan terjadi pada penghujung Maret 2020. Sedangkan akhir penyebaran diprediksi bakal terjadi pertengahan April 2020. Pemerintah terus berupaya mencegah agar penyebaran virus corona tak makin meluas tanpa harus melakukan karantina wilayah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan karantina wilayah merupakan kewenangan pemerintah pusat. Tito menambahkan untuk melakukan karantina wilayah tak cukup mengacu pada undang-undang karantina saja, karena karantina wilayah akan berimbas pada aspek ekonomi hingga keamanan. Untuk pembatasan wilayah, karantina wilayah, dan pembatasan sosial dalam jumlah besar itu adalah menjadi kewenangan pusat. Di samping itu kita melihat bahwa ekonomi juga berkaitan langsung dengan masalah monetary dan fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjadi urusan absolut, pemerintahan absolut yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, dalam ini Pak Presiden. Indonesia harus bergerak lebih cepat, tuntas, dan terbuka dalam menangani penyebaran virus corona, agar jumlah kasus positif corona dan orang yang meninggal tak terus bertambah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sejumlah langkah darurat dilakukan sejumlah negara. Ada yang turun ke masyarakat atau jemput bola uji tes corona di jalanan demi menangkal penyebaran corona. Ada juga yang menyediakan penyemprotan disinfektan steril di jalanan maupun menerapkan pelayanan kesehatan masif. Lalu apa langkah darurat Indonesia di tengah situasi darurat corona? Mengingat jumlah pasien positif virus corona terus bertambah setiap hari. Ulasannya akan kami bahas bersama sejumlah narasumber istimewa kami. Ada Edi Priyono, Deputi 3 Kantor Staf Presiden di bidang ekonomi. Imam Prasojo, sosiolog dari Universitas Indonesia. Dan juga Eni Srihartati, peneliti senior Indef. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Kami saudara
mengatur tempat duduk kami sebagai juga sosialisasi dan juga kami menjaga agar tempat duduk kami ini tidak terlalu dekat untuk menjaga bahwa kita tidak tahu dan ini merupakan upaya preventif. Izin Bapak dan Ibu, saya menuju ke Ibu Nuning Nuraini, bergabung dari Studio Kompas TV Jawa Barat, peneliti matematika epidemiologi Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung ITB. Ibu Nuning, selamat malam. Dengan Aiman, Kompas TV Jakarta. Bisa jelas mendengar saya? Jelas. Selamat malam, Bung Aiman. Selamat malam, Ibu Nuning. Saya ingin bertanya, ada pernyataan Ibu bahwa Corona di Indonesia akan mirip dengan Korea. Tapi satu hal yang kemudian bisa menenangkan, maka April, katakan bahwa April akan selesai. Bagaimana Ibu bisa menjelaskan ini? Mungkin statement awalnya adalah jika penanganan kasus di Indonesia bisa dilakukan sama gitu atau sesukses apa yang dilakukan di Korea Selatan, maka dengan titik sampai pada kurang lebih 13 Maret, itu kita akan disimulasikan seperti yang sudah tertulis. Tetapi jika itu tidak dilakukan, tentu saja model akan sangat berubah dan juga puncak dari pandemi dan epidemi untuk Indonesia ini akan bergeser. Korea kita tahu Bu bahwa sekarang luar biasa angkanya, nomor 2 kalau tidak salah, atau nomor 3 di seluruh dunia, saya akan cek lagi nanti. Kalau dikatakan Indonesia ke depan bisa seperti Korea, apa yang bisa Ibu gambarkan dari sini? Jika apa, maka akan terjadi seperti Korea. Oke, jadi yang kami lakukan sebenarnya pada studi awal adalah hanya membahas data yang sudah tersedia di masyarakat gitu ya, yang bisa diakses oleh publik dengan inisial sampai pada titik 96. Tetapi ini masih memerlukan pengkajian lebih dalam lagi dengan mengembangkan model-model yang lain untuk bisa mengatakan apakah itu akan terjadi puncak epidemi atau tidak begitu. Jadi penanganannya itu tidak spesifik dibahas di dalam model karena model hanya membahas data, tetapi jika ada tingkat pengurangan kontak infeksi, harapannya kita lebih baik gitu, bisa lebih cepat dan juga lebih landai begitu, Bu. Grafik yang kami tayangkan ini dari Ibu, nanti bisa disampaikan Bu. Ini proyeksi kasus COVID-19 di Indonesia ya, corona baru. Ini disebutkan bahwa pada 6 April 2020 ini melonjak luar biasa. Dari 21 Maret, artinya bulan April akan melonjak luar biasa, sampai ribuan? Oke, untuk kepastian kami hanya bersandar kepada hasil estimasi parameter yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan pemodelan kurva Richards. Jadi ini adalah hanya salah satu dari banyak sekali metode dan tools yang digunakan di pemodelan matematika untuk bisa merepresentasikan suatu fenomena. Jadi kami gitu tidak bisa mengeneralisasi ataupun dengan percaya diri mengatakan akan terjadi seperti itu. Ini hanya satu langkah kecil kajian dengan harapan bisa melahirkan banyak analisa yang lain sehingga bisa diberikan komparasi dari sisi pemodelan matematik, strategi mana yang akan terbaik untuk dilakukan apabila peningkatan kasus sudah sampai seperti hari ini. Begitu, Bung Aim. Apa syarat untuk tercapai luar biasa peningkatan sampai ribuan ini dan apa kemudian resepnya untuk tidak terjadi seperti ini? Oke. Kalau syarat itu kami hanya bersandar kepada formulasi. Gitu. Jadi formulasi yang kami ambil menghasilkan simulasi yang seperti itu. Tetapi jelas bahwa pengurangan kontak secara signifikan itu akan diharapkan bisa menurunkan tingkat infeksi sehingga tidak terjadi hal tersebut. Begitu? Karena dikhawatirkan meskipun sudah dilarang kerumun misalkan masih terjadi, kita tidak tahu peluang terjadinya penyebaran di dalam kerumunan tersebut. Baik, jadi kontak di luar
antara satu orang dengan orang yang lain, antar masyarakat. Itulah yang kemudian bisa membuat permodelan matematik ini bisa menjadi nyata. Kita tidak mengharapkan itu karena berdasarkan informasi yang kemudian dilakukan pemodelan matematik, bulan April pertengahan ada sekitar 7.000 yang positif corona. Saya ingin ke kantor staf Presiden, ada Pak Edi di sini. Ya. Pak Edi, apa yang bisa Anda sampaikan terkait ini? Yang saya sampaikan pertama ralat sedikit. Saya bukan deputi 3 ya Mas. Oke, saya tenaga ahli utama di kedeputian 3. Nanti saya dimarahi Bu Deputi saya. Tenaga ahli utama ya. di kedeputian 3. Ya, baik, bidang perekonomian. Gimana tadi pertanyaannya tadi? Apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan pemodelan matematik? Ini ribuan yang akan terjadi hanya dalam waktu yang kurang dari sebulan. Ya, kami dari kedeputian 3 itu kita membatasi untuk bidang perekonomian ya. Kita nggak masuk ke wilayah kesehatan. Jadi yang dilakukan pemerintah terkait perekonomian adalah bagaimana meminimalisir dampaknya. Nah, sementara masalah penyebaran dan sebagainya, aspek kesehatan, itu saya bukan orang yang tepat untuk bicara. Dari Kementerian Kesehatan, Pak Yuri akan bisa menjelaskannya dengan lebih baik. Nah, kalau yang di kedeputian 3 di kantor staf Presiden, itu kita bisa menjelaskan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir dampak dari penyebaran corona. Di antara ekonomi? Di antaranya ekonomi, aspek ekonomi. Nah, kita kan mencoba mengatasinya kalau mau gampangnya ya. Kan dari sisi finansial itu kan ada sisi supply, sisi demand. Ya, nah kita ingin memengaruhi dua-duanya. Dari sisi supply kita ingin supaya unit-unit usaha itu tetap bisa berproduksi senormal mungkin. Meskipun tidak akan mungkin normal, tetapi kalau bisa turunnya jangan terlalu besar. Nah kemudian dari sisi demand, permintaan masyarakat juga pasti akan terpengaruh, tapi kita harapkan pengaruhnya tidak terlalu besar. Nah yang dilakukan pemerintah apa? Memakai instrumen-instrumen yang memang menjadi domain pemerintah. Kebijakan fiskal, alatnya anggaran dengan pajak, kita tahu semua ada stimulus dan sebagainya. Kebijakan moneter itu kita kerjasama atau berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Intinya sektor keuangan kita harapkan menjadi lebih longgar. Bicara sektor real, kemudian ada roda-roda ekonomi yang harus tetap berputar. Ya. Bahwa bekerja dari rumah tentu akan mengganggu itu. Ya. Apa yang kemudian bisa disampaikan untuk meminimalisir pertemuan antara satu orang dengan orang lain di luar? Ya. Apa yang Bapak bisa sampaikan di sini sehingga Bapak katakan tadi bahwa ekonomi nggak akan mungkin untuk tidak terpengaruh, pasti akan terpengaruh. Ya. Tapi kemudian bisa dengan minimalisir bahwa ada hal yang bisa dilakukan. Meskipun ketika itu kemudian dilakukan secara biasa, maka akan terjadi apa yang dikhawatirkan pemodelan matematik tadi. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya kita bukan melihat dampaknya terhadap penyebaran itu di luar kewenangan atau otoritas dari saya untuk bicara seperti itu. Tapi bagaimana dampaknya terhadap ekonomi itu kita bisa minimalkan. Nah, di ekonomi itu kan ada konsumsi, masyarakat itu kan konsumsi kan. Nah, konsumsi itu ada yang sifatnya sosial. Di mana kalau dia melakukan konsumsi, dia harus berinteraksi dengan orang lain. Orang makan di restoran, orang nonton sepak bola, orang nonton pertunjukan dan sebagainya. Nah, itu kan semuanya kita minimalkan, otomatis akan berdampak terhadap bisnis-bisnis seperti itu. Nah, yang kita bisa coba lakukan adalah bagaimana supaya penurunannya tidak terlalu besar. Jadi misalkan untuk bisnis kuliner, itu kita harapkan masyarakat berubah perilaku dari yang makan di restoran, menjadi kalaupun harus ke restoran, dibungkus saja dimakan di rumah. Pertanyaannya, sudahkah semua itu kemudian dicatat, disampaikan ke masyarakat untuk meminimalisir pertemuan tapi tetap menjalankan ekonomi? Protokol apa yang dimiliki oleh pemerintah? Saya nggak pernah mendengar Pak terkait sosialisasi itu. Kita akan bahas saat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Saudara.